Sip. So, silakan perkenalkan siapa, topiknya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aris Kurniati dari kelas 12 di Digital 2. Di sini aku akan bahas seperti yang tadi Bapak sampaikan atau kasih arahan. Kalau aku di sini mau memberitahu hasil yang aku dapatkan ya. Tadi arahan pertama itu kan aku disuruh cari apa sih impian atau keinginan yang pengen buat aku diri aku sendiri. Nah, kebetulan kan aku di dia atau di digital, aku pengen jadi content creator dan tokoh yang aku pengen itu Rizuka Ali. Rizuka Ali Pak. Dia tuh content creator, dia juga Orang beneran. iya lah. Sebetulnya di sini mungkin ada beberapa orang ya yang udah pernah mungkin lewat di FYP di tempatnya. Nah, langsung aja aku udah cari kelebihan dari content creator Rizuka Ali ini. Aku udah ngambil 3 poin yang emang benar-benar kalian banget ya. Yang pertama itu cara bicaranya jelas, unik dan mudah dipahami. Dari aku audiens, contoh aku sebagai audiens yang nonton video Rizuka Ali itu, sebagai audiens itu aku senang kayak penyampaian dia tuh cocok, penyampaian dia tuh singkat, jelas dan padat dan juga unik. Dia tuh udah punya ciri khas yang membangun branding dia sendiri. Yang kedua, dia itu konsisten upload dan menjadi mudah diingat penonton. Aku itu di FYP aku karena dia rajin upload, jadi sering lewat ya FYP aku, jadi kayak orang yang belum tahu jadi tapi lama-kelamaan karena konten yang menarik dan yang konsisten dia bakal jadi terkenal. Nah, yang terakhir itu bisa mempengaruhi penonton tanpa memaksa. Jadi dia itu mempromosikan produk dengan cara storytelling yang bisa didengar, yang bisa dipahami tanpa memaksa. Jadi dia kok mempromosikan ini cuma melihat promosi aja, kayak orang-orang yang nggak tahu mah kayak ini cuma promosi produk, tapi padahal intinya dia itu ingin menjual barang tersebut. Selanjutnya itu dari aku sendiri, latar belakang itu aku masih sekolah di SMK Bina Putra Mandiri. Yang menjadi hambatannya itu aku di pembelajaran dan pengalamannya. Pembelajaran yang aku dapat di SMK Bina Putra Mandiri ini belum mumpuni aku untuk menjadi seorang content creator. Dan pengalamannya juga aku dapetin di pas PKL doang, yaitu menjadi host live. Nah, untuk selanjutnya itu perbedaan pengalaman. Ya, perbedaan antara aku sama Rizuka Ali ini. Aku ini udah pasti pertama itu jam terbangnya udah beda ya. Rizuka Ali itu udah suhu lah istilahnya, udah suhu gitu, dan sedangkan aku tuh baru mau mulai, bahkan baru mau proses. Ya, pengalamannya sedikit. Aku juga belum punya personal branding. Lalu kalau Rizuka Ali sendiri udah pasti udah punya personal branding, udah matang buat dalam lah istilahnya. Para audiens juga udah pada percaya sama Rizuka Ali ini untuk mempromosikan produknya. Bahkan brand-brand itu yang nyamperin Kak Rizuka Ali yang calling untuk tolong dong promosikan produknya. Jadi udah di titik bukan Kak Rizuka Ali yang nyari brand buat kerjasama, tapi brand yang nyari Kak Rizuka Ali buat kerjasama. Lalu aku udah juga minta saran ke ChatGPT, saran untuk aku bisa menjadi content creator seperti Kak Rizuka Ali. Aku juga udah dapat 3 atau 4, yaitu pertama bangun ciri khas. Pasti yang pertama itu kita bangun ciri khas atau personal brand kita. Ya, kalau misalkan ada yang bilang mulai aja dulu, karena di TikTok itu nggak gampang buat jadi video terus jadi FYP, karena dulu pas aku live aku jadi pas PKL juga content creator itu aku upload video viewsnya mentok 100, 200 bahkan ada yang nggak nyampe 100, dan untuk bisa dapetin ribuan itu tuh pembimbing aku itu lewat ads. Jadi dia beli iklan di
jadi yang bisa ngambil keyword sama buat nambahin penjualan gitu. Lalu selanjutnya itu memanfaatkan pengalaman host live aku. Jadi berhubung aku pernah jadi host live di tempat PKL aku, jadi itu tuh membuat aku jadi lebih sedikit percaya diri untuk ngomong langsung depan audiens ataupun depan kamera. Itu pengalaman yang aku syukurin sih, karena aku gak dapet di sekolah. Aku dapetnya pengalaman itu tuh selama 3 tahun di sekolah, aku baru dapet di tempat PKL aku. Lalu selanjutnya mulai dari konten yang mudah. Kalau misalkan aku emang niat pengen menjadi konten kreator, aku pengen bisa mulai dengan konten-konten yang mudah seperti a day in my life ataupun review produk aja yang simpel-simpel. Lalu selanjutnya konsisten. Konsisten itu udah pasti. Kalau misalkan kita akan nih uploadnya, sehari upload itu minimal 3 video, dan itu juga udah ada waktu-waktunya tertentu. Jadi udah sejam upload, 2 jam selanjutnya upload, itu ada tempat waktunya yang kita juga harus analisis nih, jam segini tuh audiens pada aktif dan di sosmed. Jadi udah ada pembagian waktunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekar. Oke, Sekar ya. Kalau ingat buat nanti voting. Oke, terima kasih. Habis Sekar. Saya lagi tadi belajar soal Sekar juga. Oh gitu. So, Sadik. Siapa lagi? Angkat tangan ayo. Ini tadi udah rekopan. Coba dulu. Apa ini dulu? Hah? Lagi nyiapin sok yang lain. Temannya Sekar. Boleh. Siapa namanya? Hah? Nanda. Yang berani cewek-cewek, cowok kemana aja tuh cowok? Ya, so, Nanda. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Gadis Supriyadi. Saya adalah seorang pelajar SMK dengan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan yang memiliki impian menjadi sutradara film. Wih. Mungkin kalau kalian berpikir kenapa masuk jurusan TKJ, padahal impiannya itu pengen jadi sutradara gitu ya. Saya memiliki satu nama yang selalu saya menjadikan acuan, yaitu namanya adalah Gina S. Nur. Itu adalah sutradara asal Indonesia yang sangat terkenal, yang memiliki kemampuan yang sangat baik di dunia perfilman, apalagi dia sebagai sutradara, produser yang sudah memiliki pengalaman yang luar biasa sekali. Saya banyak belajar dari beliau, meskipun saya belum pernah bertemu dengan beliau. Saya sangat menikmati karya-karya beliau. Contohnya yang paling terkenal itu pertama ada film Dua Garis Biru, terus juga ada film Keluarga Cemara, dan juga film yang paling legendaris itu Habibie dan Ainun. Nah, Gina S. ini adalah sutradara yang menyutradarai film besar tersebut gitu. Itu adalah salah satu hal yang membuat saya terus bersemangat ingin juga membuat film yang dikenal dan juga yang bagus gitu. Meskipun saya berasal dari jurusan TKJ, tetapi saya juga memiliki kemampuan yang sudah saya asah dan juga saya selalu belajar otodidak, yaitu saya memiliki kemampuan manajemen kegiatan. Saya juga memiliki ide dan kreativitas yang tak terbatas, juga konsistensi untuk terus belajar meskipun belajar secara otodidak, tidak memiliki teman seperjuangan yang memiliki minat yang sama di bidang tersebut. Juga tekanan dari
perbedaan jurusan yang saya alami selama 3 tahun ini ya. Dan di sini juga tadi disebutkan bahwa kelebihan yang harus dimiliki oleh calon sutradara. Saya mengambil referensi dari ChatGPT. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, kelebihan yang harus yang dimiliki calon sutradara, yaitu pertama harus memiliki kreativitas dan ide yang kuat, kemampuan storytelling, leadership dan manajemen tim, kepekaan terhadap emosi dan isu sosial, pemahaman teknis dasar film, dan kemauan belajar yang tinggi. Dan juga di sini ada kita diberitahu untuk mencari cara agar bisa terkenal dan mengembangkan impian sebagai sutradara. Di sini disebutkan ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama kita harus konsisten membuat film pendek dan unggah di media sosial. Sejauh ini saya belum membuat film pendek, tetapi saya memiliki pengalaman membuat tugas-tugas video, juga pernah menjadi salah satu sutradara film pendek. Waktu itu saya saat SMP pernah menjadi sutradara film pendek juga, meskipun belum kenal Bapak. Dan juga di sini harus membangun portofolio digital. Hal yang sudah saya lakukan di sini, saya mempunyai akun LinkedIn. Di situ saya mengisi akun LinkedIn itu dengan beberapa kegiatan yang sedang saya lakukan. Di sini juga berkolaborasi dengan teman atau komunitas, berbuat personal branding dengan sebagai filmmaker, dan belajar dari karya dan teknik penyutradaraan dari Gina Esno. Kesimpulannya, meskipun saya berasal dari jurusan yang tidak sesuai, yaitu teknik komputer jaringan, ingin menjadi sutradara film, tetapi menurut saya itu adalah hal yang bukan tidak mungkin terjadi, karena saya merasa saya memiliki kemampuan dan juga potensi yang sudah disebutkan dari kriteria yang disebutkan dari ChatGPT tadi, seperti memiliki kreativitas, ide, dan juga konsistensi serta semangat untuk belajar meskipun secara otodidak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nih, saya kasih komentar dikit ya. Kalau ini jujur, saya pengen tahu, saya jurusannya apa? Waktu sekolah, pengen tahu nih. TKJ bukan. Hah? Pertanian salah. ITB benar, saya ITB. Teknik elektro. Saya bukan informatika. Saya nggak pernah belajar coding. Gitu ya. Yang lebih parah, waktu saya SMA, waktu zaman saya SMA kan ada penjurusan. Ada jurusan IPA, ada jurusan IPS waktu SMA ya. Kira-kira orang nyangka saya jurusan apa? IPS. Jadi hampir semua teman saya nyangka saya jurusannya IPS. Saya IPA. Tapi semua nyangka saya IPS. Karena saya orangnya rada ajaib. Jadi tadi kalau jurusan kita kayaknya nggak cocok, nggak masalah sih. Justru tambah bagus. Kalau kita jadi sutradara film tapi ternyata kita jago IT, itu bisa dikawinin dua ilmu tadi jadi satu sih sebenarnya. Gitu. Beres ya? Jadi nggak usah takut lah. Ambil jurusan mana, ngerjain jurusan mana nggak masalah sih sebetulnya. Gitu. Beres, oke? Ya, yang selanjutnya. Mangga. Iya. Nih meja ini gila rupanya ya. Meja satu ini. Nama siapa? Jadi tadi siapa? Sekar. Nanda, kalau ingat ya.
Sekar, Nanda, ya siapa ini? Fadel. Panggilannya Farel. Farel. Kalau ingetin Farel nanti buat voting. Nanti votingnya cuma angkat tangan aja. Siapa yang pilih Sekar, siapa yang pilih Nanda, siapa yang Farel gitu aja. So. Baik, terima kasih Bapak kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman perkenalkan, nama saya Andre Fareldi, sering dipanggil Farel. Tapi ada beberapa netizen yang chat saya dan selalu memanggil saya dengan nama Andre ya. Oke, di sini saya mau presentasikan hasil dari tugas dari Bapak Ono tadi. Yang pertama tadi saya bukan mencari emang cita-cita saya, tapi cita-cita saya itu tidak spesifik. Jadi kayak pengen jadi owner, tapi kayak pengen jadi content creator juga, tapi pengen jadi vlogger juga, dan banyak, tapi pengen disatuin gitu. Jadi aku ambil satu role model aku yaitu Tasya Farasya. Pasti teman-teman pada tahu siapa itu Tasya Farasya ya. Tasya Farasya itu punya slogan Tasya Farasya Approve. Nah, aku kalau nanti misal ya aku mudah-mudahan aku nanti naik nih, aku juga bakal punya slogan namanya Farel Choice. Doain aja ya teman-teman. Jadi cita-cita aku itu yang pertama itu business owner gitu ya, lebih ke skincare. Soalnya sekarang tuh yang lagi naik-naik itu tuh skincare. Jadi untuk jurusan aku di sekolah bisnis digital, walaupun sudah lumayan selaras antara jurusan dan cita-cita, pengalaman produk dan pemasaran dari sekolah tuh yang aku rasa tuh masih kurang. Jadi aku masih mencari pengalaman dari luar. Setelah aku riset ke ChatGPT menyarankan aku dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu untuk memperjelas arah bisnis dari sekarang. Kalau aku udah punya ide seperti role model dan gambaran jelasnya, mungkin aku bisa bikin brand sendiri. Cuman aku di sini masih belum punya backingan atau kayak modal untuk memulai itu semuanya. Jadi mungkin aku bakal mulai untuk bekerja sama dengan brand-brand lain seperti itu. Untuk yang kedua, menambah ilmu produk. Jadi gak cuma aku tuh bisa jago jual, tapi bisa tahu misal kayak masalah kulit, kandungan dalam skincare seperti niacinamide, salicylic acid dan kandungan lain. Untuk yang ketiga yaitu memanfaatkan jurusan bisnis dengan keselarasan yang aku mau ini, yaitu keunggulan besar aku bikin konten. Aku pernah bikin konten dari tugas yaitu marketing. Bikin konten itu bikin video dari masker, dan itu tuh alhamdulillah aku kepilih jadi salah satu tim konten kreator walaupun aku mengundurkan diri karena ada kesibukan lain. Dan yang keempat itu ada membangun pengalaman produk. Jadi kalau sekolah belum cukup, aku bisa memulai dengan magang di toko skincare, jadi kecantikan, jadi admin online shop. Nah jadi sekarang aku lagi nyari relasi dari sebagai ikut seperti skincare dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farel. Ya, siap. Farel ya. Oke. Selanjutnya pakai slide. Pakai slide. Ini beda banget nih pakai slide. Pakai slide atau ini cabut dari komputer saya. Siapa namanya? Iwan. Jurusan? RPL. Ini tadi bisnis digital. Terus TKJ ya. Sama Sekar bisnis digital. Nanda TKJ. Farel bisnis digital. Ini siapa? Iwan RPL. Yang belum ada apa? Di kafe mana di kafe? Ada yang ngomong di kafe. Jangan memalukan di kafe tuh. Di kafe bagian bikin videonya aja ya. Cuma nanti kalau udah balik, tolong kerjakan juga buat sekolahnya ya. Maksudnya
kalaupun kita bikin konten, kita harus kasih tahu juga kita sekolahnya dari mana. Dengan cara itu kita naik, sekolah kita naik, paruh panjangnya naik, gitu. Nggak mungkin kita naik ke atas sendiri, itu nggak mungkin. Jadi kalau kita naik ke atas, kita harus tarik yang lain itu naik ke atas. Tuh, kalau udah kayak gitu, semua jadi naik ke atas, nanti semuanya jadi lebih bagus. Saya Iwan, siap? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya perkenalkan, nama aku Muhammad Ruli Tomo. Kalian bisa panggil aku Iwan. Jadi di sini aku mau mempresentasikan cara aku mengidentifikasi cara agar menemukan kemampuan diri menjadi level yang lebih tinggi. Dalam kasus aku mengambil dalam bidang RPL atau rekayasa lunak. Jadi aku tuh punya impian dari awal masuk ke jurusan RPL ini, dan aku pengen menjadi seorang programmer yang memiliki kemampuan lebih tinggi lagi. Namun dalam kasus aku memiliki keterbatasan dalam banyak hal, entah itu fasilitas sekolah maupun dari waktu dan yang lain-lain. Jadi di sini aku mau menyampaikan hasil identifikasi aku atau hasil analisis aku buat menerangin ke kalian, dan dalam bersama ini aku pengen menjelasin juga ke teman-teman aku juga yang sama RPL. Jadi jujur aja keterbatasan yang aku alami ini juga dialami sama teman-teman RPL juga semuanya di SMK Bina Putra Mandiri. Nah, jadi dalam kasus ini aku mengambil yang aku pelajari adalah siswa dari SMKM dari SMK Telkom Malang. Jadi SMK Telkom Malang memiliki kelebihan, yaitu kurikulum teknologi yang lebih relevan dan juga modern. Jika dibandingkan dengan BPM itu memang kurikulumnya belum terlalu relevan untuk kita yang ada di bidang teknologi. Tapi di SMK Telkom Malang mereka memiliki kurikulum yang lebih bagus. Contohnya seperti yang tadi saya baru dengarkan dari Pak Tono, yaitu cara belajar mereka. Mereka tuh belajar dengan cara dibebaskan. Kalian sebagai jurusan RPL ya, aku merasa nih kita belajar buat di atas meja dengan laptop, terus juga kita natap ke layar itu dengan bangku yang tegak itu, jujur aja berasa tidak nyaman. Mungkin teman-teman RPL sekalian paham dengan apa yang aku rasakan juga. Dan apa ya, karena kurangnya rasa nyaman itu, pemahaman itu sulit masuk dari materi-materi yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Itu adalah kelebihan dari SMK Telkom yang tidak dimiliki oleh BPM dan yang lainnya. Jadi kita di BPM diajarin dalam kasus aku di kelas 10 kita diajarin CSS, HTML, terus juga sempat kita diajarin PHP. Tapi untuk siswa dari SMK Telkom Malang, dari yang aku research, mereka itu belajar Node.js, belajar Laravel, belajar JS, belajar Java, Kotlin, Swift, React Native, dan juga Flutter. Itu yang mereka pelajari sama. Sedangkan kita dibandingkan dengan kita di SMK BPM, kita sepertinya masih tertinggal sangat jauh. Itu adalah kelebihan dari Telkom Malang dan juga kekurangan dari kita SMK BPM. Oke. Gimana cara kita buat ngatasin hal-hal yang tadi aku sebutin? Nah, aku konsultasi nih sama ChatGPT. Gimana caranya buat kita ngatasin hal-hal yang menjadi keterbatasan kita di SMK Bina Putra Mandiri? Gimana caranya kita bisa membangun skill kita biar setingkat sama siswa-siswa dari SMK Telkom Malang atau bahkan lebih dari mereka? Gimana caranya? Nah, ChatGPT itu bilang, nah yang pertama itu urusan mindset kita. Jangan mikir ke arah fasilitas, tapi kita mikir gimana caranya kita bisa belajar, gimana caranya kita bisa konsumsi semua materi yang ada biar kita tuh bisa punya pengetahuan yang lebih luas. Gampangnya kita pikirannya dulu gimana caranya kita paham bahasa ini, gimana caranya kita paham, gimana caranya kita bisa pakai bahasa ini dan enggak cuma ngandelin fasilitas yang ada di sekolah. Gampang kita belajar secara otodidak, walaupun memang secara otodidak kita harus sering belajar kayak gitu. Dan
masih sering kurang efektif. Nah, kemudian langkah keduanya kita bikin project sendiri. Mungkin di SMA BPM kita itu cuma diajarin proyek-proyek sederhana, kayak misal kita diajarin kayak part of something gitu, kayak contoh di HTML kita belajar cara bikin tabel pakai PLTD gitu. Tapi hanya tabel segitu aja, kita nggak diajarin buat nyatuin si tabel ini dengan yang lain. Nah, yang dimaksud dengan proyek nyata ini adalah kita bikin dari semua materi yang udah diajarin ke kita bikin itu jadi satu proyek yang benar-benar nanti bisa terpakai buat kita di masa depan. Entah itu misal kalian mau bikin proyek AdSense, entah itu kalian mau bikin proyek uang kas, entah itu kalian mau bikin proyek buat yang lain. Pokoknya bikin proyek yang bisa berguna buat kalian. Kenapa kita bikin proyek ini? Biar satu, hasilnya berguna, yang kedua kita bisa belajar sambil kita ngerjain proyek ini. Jadi ketika kita ngerjain proyek ini, kita sambil belajar nih gimana caranya kita pakai PHP yang benar, gimana caranya kita hosting, gimana caranya kita buat pakai style dalam CSS atau mungkin JavaScript gitu. Kemudian langkah ketiga, di Telkom kayak aku tadi bilang, mereka diajarin self-learning dan juga dikasih ruangan yang enak kan buat belajar. Sama, kita juga bisa begitu. Gimana caranya? Kan kita belajar pakai media kamu nih. Jadi meja bakunya udah kita nempel, coba kita nambah tuh di bawah tuh. Kita belajar di bawah, kita belajar agar buat kita di pengalaman kita untuk menciptakan lingkungan yang nyaman buat anak-anak PPL gitu. Terus langkah keempat, kita upgrade skill lewat project setting. Nah ini kayak langkah yang tadi aku bilang sebelumnya. Kita diajarin oleh guru kita buat project stacking atau kayak kita bikin project kecil. Kayak tadi tabel atau mungkin kayak kita cuma bikin form login doang, itu namanya project setting. Dari yang kita diajarin buat bikin hal kayak gitu, nantinya kita bisa satu kita dibuat kita bikin project yang lebih besar lagi, dan nantinya pasti berguna buat hal yang umum. Nah jadi untuk langkah-langkahnya ini ada banyak banget, mungkin langsung aja menjelaskannya karena memang ini tuh ada banyak banget namanya. Yang kelima yaitu kuasai dasar logikanya. Jadi logika juga harus main ya, karena kalau misalnya kita mau ditambah logika, ya udah hero semua itu codingan, gak ada yang hijau, hero semua. Terus yang keenam, masuk komunitas developer kayak misal kita ada banyak banget platform digital yang ada kan, kayak contoh GitHub, mau Twitter, mau Facebook, mau Instagram. Di setiap platform digital ini pasti ada yang namanya komunitas programmer. Kita belajar juga dari mereka. Kalau di IG, searching aja komunitas programmer, mungkin banyak banget. Kalau aku pribadi, reels aku sendiri sampai berubah isinya ke programming semua. Saking aku sekalinya buat bikin project itu di buat develop something yang aku suka. Itu cara buat yang salah satunya. Terus langkah ketujuh, ini yang jarang diperhatikan sama orang. Kita ikut freelance. Mungkin emang kita masih di bawah umur, cuma kalau misalnya contoh, kan kita masih ada kata orang tua ya, itu salah satu entah itu mungkin lagi apa. Kita pakai kata orang tua buat kita tuh login di freelance, mungkin kayak LinkedIn atau yang lain. Buat apa kita coba nyari project yang kecil-kecilan? Mungkin ada orang yang mau minta coba bikinin project AdSense. Nah, kalau misalnya kita bikin project AdSense, kita banyak banget AI yang bisa membantu kita buat membuat project itu. Contohnya, kayak misal yang kemarin kita diajarin sama Pak Aulia, kita ketemu AI yang namanya Cloud. Di Cloud itu bisa bikin satu project secara lengkap. Tinggal gimana caranya kita definisiin apa yang mau kita buat. Dan Cloud pasti bisa membuatin sesuai dengan apa yang kita mau. Tinggal cari tahu itu. Nah, selanjutnya itu. Nah, dari langkah-langkah yang tadi aku sebutin, itu adalah cara kita belajar. Misalkan kita udah belajar, kita bisa menguasai semua bahasa yang kita mau, kayak PHP, terus juga Java atau mungkin C++ dan juga yang lain-lain. Jadi
gimana caranya kita biar terkenal. Gak mungkin kita cuma udah punya gak mungkin kita udah belajar semuanya tapi kita cuma mau diem aja, kita cuma mau menerima proyek-proyek kecil dari freelance. Enggak, kita masih mau jadi terkenal. Biar apa? Biar orang yang nyari proyek, bukan kita yang nyari proyek. Buat orang yang nyari kita buat bikin proyek, bukan proyek. Bukan kita yang nyari proyek yang buat kita bikin. Nah, cara yang pertama, bikin personal branding. Bikin personal branding kita sendiri. Contoh, simpelnya, kayak misal, aku punya branding sendiri, namanya itu UI Design. Jadi aku tuh lebih tertarik ke arah UX designer buat saat ini. Jadi aku bikin Instagram aku ya, cuma belum aku siapa-apa soal UX. Itu untuk nantinya aku mau bikin beberapa project desain UX yang nantinya bakal post di situ. Dan aku berharap buat kedepannya itu nanti bakal dilihat oleh orang lain yang nanti siapa tahu bakal tertarik sama desain aku dan mungkin aja bakal narik aku buat menjadi proyek mereka gitu. Yang kedua, bikin portofolio yang enggak. Dia kalau misalnya orang baca portofolio kita nih, yang flat, nggak cuma kayak misalnya orang cuma bisa begini, orang ini dapat begini. Nah, gimana caranya kita bikin portofolio yang rendah, yang rendah gitu ya? Nah, gampang aja, kita langsung isi pakai proyek-proyek yang udah kita kerjain, tapi proyek-proyek unggulan kita. Contohnya, apa proyek yang paling gede, yang pernah kita bikin, masukin ke portofolio ini. Terus juga misal kayak kalian bisa menguasai bahasa-bahasa yang jarang dipakai sama orang, masukin di situ. Biar kalau ada orang baru lihat portofolio kita lebih tertarik lagi karena ini orang susah ditemuin, boleh dapat. Yang selanjutnya, aktif di platform kita. Kalau di tahap pembelajaran tadi aku cuma bilang buat kita bergabung ke komunitas. Sekarang kita aktif di platform kita itu. Jadi kita kan udah bikin banyak proyek nih, sharing proyek-proyek itu ke GitHub, terus sharing aja kayak misalnya UI-nya ke Instagram, kita jadiin Reels, atau kayak kita sharing cara bikin login form yang menarik di Instagram. Itu sharing, biar apa? Biar nanti banyak orang nih yang kenal sama kita, yang tahu, orang ini jago bikin UX, orang ini jago bikin project ini, dan juga yang lain-lain. Kemudian bagikan perjalanan. Kadang kisah hidup seseorang itu bukan cuma apa yang dia miliki, tapi yang menurut kita nih sebagai orang yang ceritanya itu sederhana atau kayak biasa aja, bisa jadi itu menjadi inspirasi bagi orang lain. Jadi kalau kita membagikan perjalanan hidup kita kepada orang lain, siapa tahu nanti bakal ada orang yang terinspirasi dan mau jadi kayak kita. Kemudian kita bikin konten-konten pendek kayak tadi aku bilang, kita sharing ke Instagram, kita sharing ke Facebook mungkin, atau kita sharing juga ke TikTok dan juga yang lain-lain. Nah, ini adalah salah satu yang paling bisa bikin kita terkenal. Kita join kompetisi dan juga event IT. Mungkin yang kayak tadi Prof bilang, itu kan ada kompetisi hacker. Nah, dari kompetisi hacker itu aja udah bisa bikin satu lama jadi terkenal. Nah, kalau kita misalkan ikut itu, seandainya itu kita nggak menang, kita masih bisa nyantumin itu di portofolio kita kan. Nah, tapi kalau seandainya kita menang, itu bisa aja nama kita jadi booming. Kayak misal kita bukan ambil kasus lomba hacker, kita ambil kasus contohnya kayak lomba bikin inovasi. Apa sih inovasi yang nggak ada gitu loh, kayak sebelum zamannya Gojek, sebelum zamannya Grab, kita bisa aja bikin inovasi kayak gitu. Jadi kita bikin inovasi baru yang belum ada di zaman sekarang. Yang selanjutnya kolaborasi dengan konten kreator. Kita kolaborasi dengan konten kreator agar apa? Agar kita itu bisa menyampaikan informasi kepada mereka yang lewat konten kreator. Jadi misalnya sudah ada konten kreator yang lebih terkenal daripada kita, atau mungkin kita ngajak konten kreator yang lebih kecil untuk menaikkan followersnya. Jadi kita saling kolaborasi, saling membantu.
Dipendekin aja, dipendekin. Nah, yang terakhir di sini ada brand persona. Apa itu brand persona? Kita bikin something yang unik dalam project kita. Contoh, misal bisa aja kita kalau di aku jadi ini ya kemarin tadi dari itu kita bikin kayak misal cara tulis kita di suatu web itu lebih komunikatif atau misal lebih unik gitu. Terus juga kita tuh harus punya karakter tersendiri dalam suatu website. Kayak misal kita suka nambahin satu element tertentu dalam website yang kita buat. Gitu. Oke, mungkin segitu ya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iwan. Coba tadi siapa aja? Sekar, Nanda, Farel, sama Ikhwan ya. Oke. Tolong dihitungin Mei sama Afifah. Nanti angkat tangan aja. Nanti ada yang angkat tangan lagi nggak sih? Udah kan 4, ada lagi? Ada lagi? Habis? Oh ada 1. Mau maju? Mau maju? Ya udah. Cuma jangan lama-lama, waktunya udah mau habis. Coba aja ya. Wah ini tadi keren nih anak satu nih. Ya, Aku butuh ini mau pakai proyektor. pakai proyektor, ada laptopnya kan? Pakai Iwan boleh nggak? Oke. Siapa namanya? Felicia. Felicia. Sekar, Nanda, Farel, Iwan, Felicia. Yang paling panjang namanya Felicia. Dipanggil Feli nggak bisa, dipanggil Sia nggak bisa. So, udah langsung keluar aja. Good. Felicia. Siapa? Ini udah siap belum? Oh belum. Ya, oh, ini dulu. Ya, bisa. Oh, kita aja juga. RPL. Ya, so, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan namaku Felicia Gatot Sangkali, biasa dipanggil Felis. Di sini, aku bakal mempresentasikan tugas yang diberikan dari Pak Ono. Nah, tadi itu kan tugasnya kita tuh nanya nih solusi ke AI tentang kondisi kita, kondisi sekolah kita. Nah, dan solusinya apa supaya biar kita jadi apa yang kita mau gitu. Nah, di sini aku ngambil temanya tentang programmer hebat. Nah, mohon maaf, ini di sini kenapa ada tulisan ini karena di situ aku pakai ChatGPT punya Feby. Jadi sebenarnya untuk PPT ini, untuk materi-materi yang aku presentasikan hari ini itu dibantu sama kelompok aku yaitu kelompok 9. Oke, untuk PPT ini semuanya itu benar-benar aku pakai AI. Jadi materinya nih aku cari di ChatGPT, aku kirim dulu nih kondisi aku, kondisi sekolah sama solusinya. Habis itu aku pakai Gamma AI buat bikin PPT-nya. Oke, untuk pengawalan, jadi kondisi aku itu sebenarnya gini. Jadi ini mah musik saja. Aku itu sebenarnya gak punya tokoh yang aku jadi motivasi atau cuma. Jadi aku melihat semua programmer dan semua orang hebat juga aku bisa termotivasi. Nah, latar belakang aku itu tadinya itu gak tahu nih apa sih jurusan RPL gitu. Aku itu tadinya dari kecil punya cita-cita itu mau jadi dokter,
ngasih tahu ini yang benar-benar bikin aku jadi kesentuh gitu. Oke, di sini ada 8 tepat menuju kesuksesan. Nah, jadi sertifikat ini tuh ngasih aku dua motivasi. Nah, yang pertama itu mulai dari hal kecil. Nah, jadi buat kita menjadi orang hebat itu tuh bukan berarti harus kita ya aku telat nih belajarnya. Oh, ternyata kayaknya minimal mending gak usah belajar lagi nggak sih, karena itu udah telat gitu. Jadi ternyata memulai dengan fondasi yang kuat, belajar fundamental dan tidak takut salah adalah inti dari seorang programmer sejati. Setiap baris kode yang kamu tulis adalah bagian dari perjalanan belajarmu. Nah, yang kedua ada lingkungan yang mendukung. Nah, tadinya itu kan aku tuh disuruh nih, kamu sekolah yang sesuai dengan perkembangan yang semakin modern lah. Nah, di situ aku kayak kalau misalnya kayak gini harus nyari sekolah yang mana? Nah, ternyata aku ketemu nih lingkungan yang mendukung. Ada di SMK Bina Putra Mandiri, khususnya di jurusan rekayasa perangkat lunak. Nah, di situ aku berada di lingkungan yang sebenarnya ini lingkungan yang benar, tapi di dalamnya aku masih belajar terus berproses di dalamnya. Oke, boleh lanjut. Nah, di sini ChatGPT ngasih aku 5 langkah konkret untuk pengembangan diri. Yang pertama ada jadwal latihan harian yang singkat. Jadi setiap hari itu kita bisa nih aku bisa nih luangin waktu aku selama setengah jam atau 1 jam atau bahkan 15 menit juga bisa. Yang penting kita belajar. Nah, aku mau kasih tahu nih gimana sih cara aku belajar dengan waktu singkat ini. Jadi biasa tuh aku bakal setiap pagi atau setiap malam kalau aku ada waktu luang, aku bakal nanya nih ke AI. Misalnya hari ini aku mau belajar logika. Gimana sih cara aku tuh mengasah logika aku biar aku tuh lebih cepat tangkap gitu tugas yang disuruh. Nah, yang kedua itu ada bangun proyek kecil. Nah, jadi gak cukup nih sebenarnya kalau kita cuma belajar baca-baca aja sebenarnya gak cukup. Jadi kita harus praktek. Nah, jadi praktek yang sebenarnya aku udah pernah coba itu kayak bikin website portofolio pribadi. Pokoknya proyek-proyek website yang kecil lah menggunakan HTML, CSS kayak gitu. Nah, yang ketiga itu ada kumpulkan di GitHub. Nah, meskipun proyek-proyek yang aku bikin ini masih benar-benar sederhana, jadi ini tuh bisa disimpan di GitHub sebagai awalan portofolio aku. Yang keempat itu ada cari mentor dan teman belajar. Nah, jadi kalau aku pribadi, kalau aku belajar sendiri itu karena aku merasa kayak suka gak konsisten gitu kalau aku belajar pribadi. Aku suka kayak, ini mah udah cukup, besok lagi gitu. Jadi aku nemu solusi nih, ternyata di dalam kelas RPL yang aku duduk di pada kelas ini, ternyata kalau belajar bareng teman tuh ternyata lebih seru. Jadi kalau belajar bareng teman itu lebih dapat, lebih mudah dipahami. Apalagi kalau ada yang bingung tuh karena kita nanya. Oke, yang kelima ada dokumentasi dan portofolio. Nah, jadi kalau aku biasa nih, kalau misalnya aku dikasih praktek, habis itu aku kerjain nih. Nah, kalau misalnya aku berhasil, aku ketemu solusi, itu biasa aku suka aku simpen. Nah, aku simpen, jadi itu lumayan buat tugas ke depannya. Terima kasih. Ini menurut saya sih sebetulnya saya lebih kayak gini sih sebetulnya. Silahkan duduk dulu, kita akan voting. Oke. Tadi siapa aja? Sekar, Nanda, Farel, Ivan, Felicia. Tolong Mei sama Afifah tolong dilihat ya. Oke, kita urutan dari sana ke sana ya. Tolong hitung kan jumlahnya ya. Yang milih Sekar berapa orang? Hitung. Saudara. Udah? Yang milih Nanda? Wah, ini mah temennya TKJ semua ini. Wah, ada RPL TKJ. Yang tinggi dong, biar gampang hitungnya dong. Oke, udah? Lagi hitung. Jangan dulu, dia lagi hitung, belum. Suka ngitung pusing. Udah? Anda udah? Farel. Bentar, hitung lagi. Yang tinggi. Farel.
Waduh. Farel ini keren juga sih sebenarnya dia. Iya, warna ini bagus. Untuk bisnis digital oke. Kalau Farel gayanya gaya bisnismen. Udah? Iwan sih. Iwan. Boleh pilih dua. Hah? Oh, boleh pilih dua nggak sih? Jangan beli dua dong, kasihan. Udah? Udah? Felicia. Felicia banyak juga. Curang jangan dulu. Biar nilai banyak, Pak. lengkap gitu. Lengkap. Biar banyak ya. Emang lengkap aja kan? 48 menit masih nyala. Udah ya? Udah. Oke. Sambil dihitung, keluarin layar browser. Sekarang saya kasih lihat efeknya ya. Tolong dilihat di browser. Browser udah tarik layar. Browser aja browser. Oke, buka Google. Buka Google. Semua tahu penggorengan nggak sih? Wajan tahu ya? Coba cari wajan di Google aja, google.com biasa. Wajan enter. Tarik gambarnya tulis gambar. Gambar yang sana di atas. Kanan turun kanan. Ini wajan ya. Oke. Sekarang tahu antena parabola? Pernah lihat antena parabola sama wajan dikawinin? Udah pernah lihat kan? Tulis wajan bolik. Tulis wajan bolik. Nyambungin wajan bolik kan parabolik. Wajan bolik bukan bolik, bolik pakai C. Enter. Klik gambar. Udah pernah lihat? Antena wajan sama antena jadi satu? Udah? Tolong lihat ke bawah lagi, klik bawah, terus tolong cek itu bahasa Indonesia bahasa Inggris. Bahasa Indonesia bahasa Inggris. Itu orang Indonesia orang bule yang nulis. Bawahin terus, bawahin. So itu orang Indonesia orang bule. Bisa terus ke bawah. Pernah nggak lihat satu kata kunci di Google berhalaman-halaman orang Indonesia semua? Nih ya. Jadi wajan sama antena parabola jadi satu, keluarnya orang Indonesia semua. Parah ya? Itu ngapain orang di situ? Sekarang coba cari yang lain. Tahu RT RW dong? Tahu, coba klik RT RW, tulis RT RW. RT RW, ya. Sekarang tulis. Kita tahu yang namanya internet kan? Tahu. RT RW namanya sama internet, jadi RT RW net. Tulis RT RW net. Nih terus bawah dia. Itu orang bule atau orang Indonesia yang bikin? Terus aja deh. Indonesia semua ya. Oke, sekarang kita tanya ke ChatGPT atau Bro. Tulis ChatGPT atau Bro. Masuk ke ChatGPT. Kata promnya ya. Negara mana di dunia yang paling banyak pakai internet menggunakan antena wajan? Antena wajan biar punya kepala dia nyari. Indonesia. 9. Negara yang paling banyak pakai antena penggorengan di dunia orang Indonesia. Di dunia ini. Indonesia.
Jadi yang namanya beken terkenal itu bisa dibuktiin pakai Google, pakai Chrome, bisa dibuktiin. Oke, caranya gampang. Jadi karya kita dipakai sama sebanyak mungkin orang. Pada saat karya kita dipakai sebanyak mungkin orang, kita jadi terkenal. Saya kayak gitu sih caranya. Gampang. Udah? Udah selesai itu? Udah. Hadiah udah siap? Hadiah udah siap? Udah? Oke. Silakan diumumkan dan hadiahnya akan ada urutan. Oh semuanya dapat ya teh? Oh beda-beda. Oh semuanya dapat ternyata. Alhamdulillah ya kamu. Oke, dari hasil voting tadi kita bagi jadi ada 5 orang, semuanya tetap dapat hadiah, cuman hadiahnya aja yang beda ya, karena untuk apresiasi bagi teman-teman ini yang udah berani maju. Untuk yang dapat voting paling banyak tadi itu ada di Felicia dengan jumlah voting 29 orang. Mulai lagi Felicia. Oh no. Di foto halal. Ya, diterima. Ya, lagi. Selamat ya, Feli. Lucu banget sih. Yang kedua. Selanjutnya untuk yang mendapatkan voting terbanyak kedua ada Nanda dengan jumlah voting 23. Malaysia itu pakai KJ ya. Dikasih baju. Tulisannya apa nih? Institut Teknologi Tangerang Selatan. Biar jadi mahasiswa TTS habis ini ya. Selamat. Sip. Oke. Apa ya? Udah. Untuk yang mendapatkan voting paling banyak ketiga ada Iwan dengan jumlah voting 14 orang. Boleh maju Iwan? Bisa lagi. Udah ya. Selamat ya, Pak. Yang kelima adalah Untuk yang keempat dan yang kelima ada Sekar sama Farel. Boleh maju langsung berdua. Sekar sama Farel sepasang. Ini sama nilainya ini teh. Oh, yang kelima, Sekar sama Farel. Padahal dua-duanya lucu sebenarnya. Oh, dari banyak tuh. Oke, terima kasih buat semua pemenang. Mudah-mudahan Anda semua bisa belajar dari presentasi tadi ya. Jujur saya banyak belajar tadi dari Sekar, dari Felicia banyak belajar. Oke. Karena waktu sudah jam 12, terima kasih banyak. Mudah-mudahan tadi semua presentasi bisa bermanfaat. Minta maaf tadi ada beberapa yang minta bikin AI, terus yang jaringan belum sempat disampaikan. Cuman yang bikin AI kemarin udah dikasih tahu belum buku AI buat SMK? Udah. Nah kalau teman-teman baca buku AI buat SMK itu adalah cara bikin AI dan banyaknya pakai Python. Jadi itu bisa bikin AI yang itu kalau buku AI buat SMK bukan SMK sama SMA, dua-duanya bukan cara pakai AI, itu bikin AI dua-duanya. Gitu. Tolong dipelajari karena nanti gajinya sekitar 60 sampai 80 jutaan.
Beres ya? Bacot Kang. Mantap ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila itu berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Foto arahnya gimana? Di sini atau ada di perusahaan ini? Oke, siap. Lihat deh, cuma selesai dulu. Kalau nggak cukup boleh di atas. Di atas boleh di atas. Cowok di atas deh cowok. Asistennya mau ikutan. Malu. Ini rapat ya, piringannya rapat. Di bawah nggak apa-apa di bawah. Ya yang mau jongkok boleh. Di kamera masih kerekam ada. Oke. Cuek. Senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke. Terus salam tangguhnya. 1, 2, 3. Bogor istimewa. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Hah? Oh, boleh. Oke. 1, 2, 3. Diskominfo. Kabupaten Bogor. Istimewa.